Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa kembali dengan saya, Heri Irawan, dari komunitas Prosumer. Bapak Ibu sekalian, materi kali ini terkait dengan bagaimana mengembangkan program Prosumer Suanghor. Jadi bagikan tanaman, Bapak Ibu, sudah tertanam, berakar, dan mulai tumbuh menjadi sebuah pohon dan berdahan lebat, Bapak Ibu sekalian. Jadi prosumer ini bagikan bertani Bapak Ibu ya, menanam apa yang sudah kita tanam harus kita pelihara dan pastikan tumbuh menjadi pohon yang besar dan akhirnya berbuah. Barulah kita bisa memanen Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini adalah ilustrasi dari proses pertumbuhan tanaman yang sudah mulai memiliki cabang dan berdaun lebat, siap untuk berbuah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang bisa kita lakukan agar tanaman yang sudah tumbuh ini berdahan lebat, kita melakukan promosi prosumer Suanghor, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pola kerja Suanghor yang sudah kita ketahui adalah daftar, alihkan belanja, dan kita mulai promosi supaya terjadi duplikasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita sudah terdaftar di sebuah program prosumer, khususnya prosumer Suanghor, itu artinya kita sudah terdaftar sebagai pemegang waralaba atau franchise dengan modal kecil tetapi bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Ya, jadi ketika kita terdaftar sebagai seorang mitra Suanghor, sebenarnya kita sudah terdaftar sebagai franchisee, pemegang waralaba Suanghor. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum familiar dengan waralaba atau franchising, jadi waralaba itu adalah sebuah konsep bisnis di mana pemilik usaha, franchisor, dalam hal ini adalah PT Suanghor Indonesia, memperbolehkan orang lain, franchisee, dalam hal ini kita sebagai mitra Suanghor, untuk menjual produk atau jasa yang dimiliki oleh pemilik usaha. Jadi, kesimpulannya adalah pemberi waralaba atau franchisor sendiri adalah Suanghor. Sementara kita adalah sebagai penerima waralaba atau franchisee, mitra Suanghor itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, franchising itu atau waralaba itu adalah sebuah bisnis modern untuk memenuhi gaya hidup yang cerdas, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk memahami konsep franchising ini, bisa kita cermati perbandingan dalam gambar berikut ini, Bapak Ibu. Ya, ini gambarnya jelas menunjukkan bahwa ada franchising besar, ya, seperti waralaba makanan fast food, ya. Untuk mendapatkan franchising seperti ini, itu butuh modal tinggi, Bapak Ibu. Untuk pendaftarannya saja bisa ratusan juta untuk mendapatkan izin untuk menjual produk-produk mereka. Ya, belum lagi kita butuh tempat, mau bangun sendiri atau sewa. Belum lagi kita membutuhkan karyawan dan stok, ya. Prosumer sebenarnya adalah franchising juga, tetapi bisa kita jalankan untuk kita yang tidak memiliki modal besar. Modalnya hanya belanja produk saja, produk sendiri dan fleksibel, didukung oleh jaringan. Silakan Bapak Ibu memilih bisnis yang sesuai dengan Anda. Jika punya modal, siap dengan resiko yang besar, pilihlah franchising besar. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki modal yang besar, jalanilah prosumer Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi, roadmap dari konsumen menjadi prosumer ini adalah pertama, ketika kita hanya sebagai konsumen, kita mulai menjadi seorang pengguna setia dengan produk-produk yang memang memberikan manfaat untuk kita. Setelah kita merasakan manfaatnya, kita mulai bercerita kepada teman, kepada tetangga, kepada keluarga bahwa ada satu konsep bisnis franchising, bisnis waralaba yang bisa kita jalankan dengan modal yang sangat murah. Nah, selanjutnya, ketika jaringan kita semakin banyak, semakin besar,
maka kita tidak lagi menjadi sebagai prosumer, tetapi kita sudah menjadi seorang pebisnis. Ya, alasan menjadi seorang prosumer, Bapak Ibu, yang pasti adalah penghasilan tambahan. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya, bukan maruk dan sebagainya, tetapi jelas masing-masing kita punya kebutuhan. Saya hanya mau sharing saja, Bapak Ibu, dengan jumlah anak putra-putri saya yang ada 4 pada jangka waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang, biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan makan itu pasti naik. Ya, belum lagi biaya pendidikan. Sekarang mungkin masih TK, masih SD, tapi sesudah mulai SMP, SMA, kuliah, yakin pasti biaya pendidikan akan meningkat. Kalau sekarang anak masih anak-anak, makannya masih sedikit. Tapi kalau sudah menjadi dewasa, makanannya banyak. Akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain, Bapak Ibu. Mulai meminta dibelikan handphone, harus isi pulsa dan kuota, dan lain-lain ya. Begitu. Dan yang pasti Bapak Ibu, selain mengharapkan penghasilan tambahan sebagai kewajiban seorang kepala keluarga, bisa dijalankan secara fleksibel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya sharing video-video yang sudah kami buat, biarkan teman, saudara, tetangga kita menonton, mereka akan memutuskan sendiri tanpa perlu kita paksa. Kalau memang mereka merasa program prosumer ini bisa memberikan harapan seperti yang saya yakini, silakan kita layani. Kalau tidak, tidak apa-apa, tidak ada paksaan, ya. Dan yang pasti, Bapak Ibu, ketika jaringan sudah terbentuk, konsumen yang berubah menjadi prosumer di jaringan kita semakin banyak, kita akan pensiun tanpa harus menjalankan proses tadi. Seperti tanaman yang sudah berbuah, ya sudah kita tinggal petik buahnya saja. Sehingga kita bisa mulai tinggal di rumah, tidak perlu lagi ngantor. Sehingga kita punya waktu yang lebih banyak lagi untuk keluarga. Ya, sistemnya sederhana Pak Ibu, tapi potensinya besar. Gunakan produk, bagikan pengalaman, bangun jaringan, kemudian duplikasi sistemnya. Mulai sekarang, raih kesuksesan Anda. Ya, kembali kami ingatkan, ini adalah jalur distribusi barang konsumen. Jadi, secara konvensional, produsen itu membutuhkan agen. Agen membutuhkan distributor. Distributor membutuhkan pengecer. Pengecer membutuhkan konsumen. Jadi, semua bisnis membutuhkan konsumen. Ini adalah satu hal yang biasa. Begitu pula di prosumen. Kita butuh penambahan jaringan. Yang semula mereka hanya sebagai konsumen, ketika jaringannya semakin besar, dia akan menjadi seolah-olah posisinya menjadi pengecer. Ketika konsumen yang bergabung mulai merekrut orang, jaringannya mulai tumbuh, maka kita pun akan naik menjadi distributor secara otomatis tanpa modal. Ya, dengan pergerakan jaringan yang makin masif, kita akan bertumbuh menjadi agen. Itu dalam konsep prosumen, Bapak Ibu. Ini sebagai contoh. Jika sebuah perusahaan produsen memiliki 7 agen di seluruh Indonesia, kemudian misalnya untuk agen di Pulau Jawa, dia memiliki 6 distributor di setiap kota besar. Ya, kemudian contoh di Jakarta ada 5 orang pengecer dan di Jakarta Barat ada 8 orang konsumen. Ini dalam sistem distribusi konsumen konvensional pun seperti ini. Jadi, total jumlah konsumen di seluruh Indonesia dengan ilustrasi tadi adalah 8 kali 5 kali 6 kali 7. Ada 1.680 konsumen. Ya. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Ada yang harus kita cermati dari penjelasan tabel berikut supaya Bapak Ibu memiliki pencerahan informasi yang benar. Di MLM lama itu biasanya fokus rekrut orang. Kenapa? Ada bonus rekrut setiap orang yang join, kita dapat bonus. Tentu dengan nilai pendaftaran yang tinggi. Kalau cuma 18.000, berapa bonusnya? Makanya di prosumer modern tidak ada bonus rekrut. Ya, kita hanya fokus edukasi.
memberikan pemahaman terkait dengan konsep prosumer dan fokus pada konsumsi. Artinya ya belanja sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Berikutnya, di MLM lama, setiap orang yang join itu biasanya ada front loading, beli paket cukup mahal dengan jumlah produk yang banyak, yang belum tentu juga bisa kita gunakan, yang belum tentu juga kalau dijual bisa terjual kalau terlalu banyak. Ya, biasanya kan ada konsep tutup poin, harus belanja sekian setiap bulan. Kalau ternyata pembelanjaannya tidak terpakai, juga tidak terjual. Nah, di prosumer modern ini Bapak Ibu belanja sesuai kebutuhan rutin. Di MLM lama, prosumer lama itu bukan prosumer sebetulnya ya. Karena dia harus jualan ya, sistemnya rumit. Jadi harus belanja produk banyak kemudian dijual. Kalau kita sederhana, tidak perlu jualan. Kita tetap sebagai pembeli. Nah, di MLM lama pendapatannya tidak stabil. Kenapa? Karena ada produk-produk yang mungkin tidak terjual, ya, sehingga naik turun. Kalau di prosumen, jika jaringan sudah cukup besar dan mereka semua mengalihkan belanja kebutuhan sehari-hari, maka penghasilan tinggal kita tunggu, Bapak Ibu. Ya, jadi saat ini jika Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami di Prosumen Suanghor, kita sedang membangun aset jangka panjang, bukan sekedar mendapatkan bonus bulanan, Bapak Ibu. Ya, contoh simulasi sederhana. Kalau kemarin atau tadi kita sudah belajar bagaimana dalam konsep distribusi konsumen konvensional ada agen di setiap pulau, ada distributor di setiap provinsi, ada pengecer di setiap kota. Maka ilustrasinya sebenarnya sama saja. Kalau kita mengajak 5 orang, kemudian 5 orang itu mengajak 5 orang lagi, terus terjadi duplikasi sampai ada 625 orang. Yang jika masing-masing belanja satu kotak kopi saja sebesar 28 poin, itu artinya kita bisa berpotensi mendapatkan bonus 17.500 poin kali 3.500 kali 28%. Ya, kenapa 28%? Karena nilainya sudah lebih dari 13.000 poin. Itu artinya kita sudah berposisi sebagai elit. Maka potensi bonus yang kita dapatkan adalah 17.150.000. Nilai ini jauh lebih tinggi dari gaji bulanan dan tukin yang saya dapatkan, Bapak Ibu ya. Ini simulasinya, Bapak Ibu. Bisa dihitung sendiri lah, tidak perlu dihitung lah, buang waktu ya, lihat aja angkanya. Ini sekedar untuk memberikan eh, bayangan ya. Jika Bapak Ibu memang berharap mendapatkan uang sebesar itu, ya. Ini contoh ya, contoh 11 bulan kerja pastrek Bapak Ibu. Luar biasa ini. Ya, ini ada namanya nih terlihat nih, Bapak Immanuel Eri Surya Putra. Ya, sudah menghasilkan 111 juta dengan potongan pajak 3 juta Bapak Ibu sekalian. Ini valid, bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa banyak orang yang pindah ke model ini? Bisa dikerjakan dari rumah, punya komunitas pendukung, bonus transparan dan otomatis, berupa produknya juga berupa kebutuhan sehari-hari, bukan produk yang aneh-aneh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di konsep prosumen ini kita sudah berubah menjadi eh, pebisnis mandiri, ya dari konsumen biasa jadi pebisnis mandiri, ya. Jadi waralaba pribadi bisa menjadi milik semua orang. Waralaba besar tidak bisa jadi milik semua orang karena modalnya besar. Kami tunggu keputusan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Prosumen Suanghor. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.